Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IT Otodidak. Di video sebelumnya kita sudah membuat audio spektrum atau spektrum audio video ya. Untuk teman-teman yang ingin melihatnya bisa lihat di channel saya IT Otodidak, dan teman-teman masuk ke opsi video. Di sini bisa terlihat cara mudah membuat audio spektrum yang keren. Untuk tampilannya yang seperti ini. Oke, untuk video kali ini kita akan buat lagi untuk video audio spektrum yang seperti tadi, tapi tentu saja dengan spektrum yang berbeda teman-teman. Seperti apa nanti hasilnya dan seperti apa cara membuatnya, silahkan teman-teman untuk simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Otodidak. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Saya sudah mempersiapkan untuk bahan-bahannya ya. Tentu saja software yang saya pakai adalah software yang seperti pada video ini, sama ya teman-teman ya, yaitu ini teman-teman, VSDC Video Editor. Untuk link downloadnya nanti saya sertakan di bawah ya. Di video sebelumnya juga sudah ada untuk link download dari software VSDC-nya. Kemudian untuk lagunya sudah saya persiapkan di sini. Nah, dan tentu saja image-nya, gambarnya untuk pemanis dari videonya nanti. Oke, kita langsung buat aja ya. Di sini sudah terbuka VSDC Video Editornya. Kemudian kita klik blank project. Di sini untuk pengaturannya seperti ini saja teman-teman ya. Resolusinya menggunakan Full HD, frame rate-nya 60 fps. Kita klik finish ya. Oke, selanjutnya untuk memperbesar tampilan, teman-teman bisa gunakan ini. Langkah berikutnya adalah kita masukkan lagunya teman-teman ya. Untuk lagunya teman-teman bisa menggunakan terserah ya. Kalau teman-teman ingin membuat video ini untuk kepentingan YouTube, maka gunakan audio atau lagu atau musik yang tanpa copyright atau tanpa hak cipta, no copyright dan juga free royalty. Itu banyak sekali teman-teman ya. Tinggal teman-teman cari, kemudian teman-teman masukkan ke VSDC ini. Atau nanti untuk teman-teman yang ingin download bisa saya sertakan linknya ya, beberapa lagu-lagu atau musik yang sekiranya tidak memiliki hak cipta dan free royalty. Nanti teman-teman tinggal download, tinggal pilih aja dan tinggal download. Oke, langkah pertama kita masukkan lagunya dengan mengklik editor, kemudian add object, kemudian audio. Nah, yang ini ya, lost identities tadi. Oke. Kemudian pilih yang from start of the scene. Oke, nah udah masuk lagunya. Kemudian, kita dengarkan dulu lagunya seperti apa. Oke, ini lagunya teman-teman ya. Untuk lagunya ini tentu saja tanpa hak cipta atau tanpa no copyright. Kemudian yang berikutnya kita masukkan spektrumnya. Editor, kemudian add object, kemudian audio visualization, kemudian spektrum. Nah, lagunya sama ya teman-teman ya, supaya nanti spektrumnya ketika hidup ya juga sama dengan lagu yang sedang diputar. Jangan sampai teman-teman mengambil lagu yang berbeda, karena nanti irama spektrumnya juga akan berbeda dengan lagunya teman-teman ya. Ini untuk ini from start of the scene. Klik OK. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita masukkan spektrumnya di sini teman-teman ya, di layar hitam ini. Oke, nah segini ya. Ini sudah hidup spektrumnya, kita lihat. Oke, sekarang tinggal kita rubah bentuknya ya teman-teman ya, dari bentuk yang panjang nanti bentuknya kita bikin membulat teman-teman ya, supaya tidak sama dengan video sebelumnya. Oke teman-teman, sekarang kita rubah bentuknya ya, dari yang tadinya memanjang seperti ini ke bulat teman-teman. Oke, klik kanan pada bagian spektrum ini ya. Kemudian video effect, klik transform. Kemudian teman-teman pilih yang distort ini. Oke. Pilih yang whole parent duration. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian pada bagian type ini kita pilih ya. Ini kita ganti dari fast state glass ya. Kita ganti ke polar coordinate. Nah, seperti itu. Kita coba dulu teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Bentuknya membulat. Kemudian kita rubah ukurannya. Nah, oke, supaya lebih besar. Kita lihat. Ya. Klik lagi. Nah, ini untuk memanjangkan barnya teman-teman ya, ini ya. Nah. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti silahkan teman-teman disesuaikan aja ukurannya supaya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, mungkin segini aja ya, supaya pas tengah bisa klik di ini, alignment ini. Nah, ini pas tengah teman-teman. Kita lihat. Oke. Kemudian untuk number of bandnya ya, garis-garis ini bisa dirubah di sini. Saya
mau lebih kecil untuk bandnya, maka number of bandnya ini harus diperbesar angkanya. Nah 100, maka di sini akan wah lebih. Nah seperti ini boleh teman-teman ya. Kayaknya ini harus dikurangi lagi, mungkin 80 saja supaya tidak terlalu kecil. Oke, nah seperti itu. Kemudian untuk ininya, garis yang potongan ini saya mau rubah supaya tidak di samping ya, supaya di bawah. Ini teman-teman lihat di sebentar. Nah, klik lagi di sini ya, di distort ini, angle-nya ini ya, teman-teman rubah menjadi, coba kita rubah 270. Nah, 270 supaya perpotongannya ada di bawah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, gampang sekali. Mungkin teman-teman bisa merubah yang lainnya dari warna. Kita rubah warnanya di sini. Seperti di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan yang ini ya. Warnanya mungkin kita ganti ini. Nah, oke, seperti itu teman-teman ya. Kalau mungkin kuning mau dirubah boleh, kita rubah ke warna hijau. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat lagi satu lagi untuk spektrumnya. Klik di sini, scene 0 ini ya. Kemudian kita tambahkan editor, add object, kemudian add visualization spektrum lagi. Untuk lagunya harus sama ya. Oke, ini from start of the scene. Ya, kita buat lagi. Nah, ya, kita paskan dulu. Oke, sudah pas ya. Kita coba. Nah, seperti itu ya. Berarti untuk yang layer 4 ini kita pindahkan saja supaya di belakang dari layer 2 atau yang spektrum bulat itu ya. Nah, oke. Untuk spektrum 4 atau layer 4 ini, spektrumnya kita rubah bentuknya. Jangan seperti itu teman-teman ya. Garis-garis atau garis barnya seperti itu, tapi garisnya atau spektrumnya itu lurus saja ya. Kita cari di sini pada properties Windows ya. Nah, untuk tipenya ini jangan gradient peak, tapi gradient line yang ini. Oke, nah seperti itu. Ini kurang besar ini. Line width-nya jangan 2 karena tidak terlihat. Line width-nya nanti ini 5, coba 5. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Pick caps simple line. Oke, coba. Oke, kita ganti dot. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, supaya terlihat. Nah, ya. Ini juga warnanya ikut ganti ya. Kita ini. Oke. Berarti ini yang layer 4 saja yang ganti. Nah, putih berbeda. Oke. Putih sama biru. Oke, beda ya teman-teman ya. Nah, bisa dirubah-rubah nanti ya di sini ya. Kemudian selanjutnya saya akan tambahkan ya image teman-teman. Untuk nambah image seperti biasa, klik editor, kemudian add object. Oh, sebelumnya kita tambahkan layer dulu. Add layer. Nah, ini layer 5. Kita pindahkan saja ke bawah karena nanti image-nya ada di belakang spektrum. Editor, add object, kemudian image, teman-teman. Nah, ini tadi sudah saya tambahkan ya, image yang akan saya pakai yang ini. Teman-teman nanti bisa download sendiri ya. Kemudian untuk object position in the timeline, pilih yang whole parent duration. Klik OK. Nah, seperti itu. Oke. Supaya spektrumnya tetap terlihat, untuk image-nya ini kita kurangi opacity-nya. Editor, kemudian ini more tools, opacity-nya ini dikurangi. Untuk besarannya terserah teman-teman. Saya 40 aja, 43%. Oke, seperti itu, atau mungkin dinaikkan sedikit lagi 50%. Ya, untuk garisnya ini ternyata warnanya hampir sama ya. Spektrum garisnya ini kita ganti supaya terlihat, berarti spektrumnya warnanya merah. Oke. Garisnya kurang gede teman-teman ya. Line width-nya kita ganti 10. Oke, nah seperti itu. Ya, untuk ini juga kurang terlihat. Coba kita lihat. Oke, nah seperti itu ya teman-teman ya.
Oke. Langkah berikutnya kita beri tulisan di sini, di bawahnya adalah penyanyinya dan juga judul lagunya. Seperti biasa kita editor, kemudian add text. Nah, whole parent duration dipilih. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan di sini ya untuk penyanyi dan juga judul lagunya. Kita rename aja dari sini ya. Ini kurang terlihat. Nah, kurang pas tengah di sini, pakai ini teman-teman. Nah, save. Kemudian kita edit untuk font ininya, tulisannya ya. Kita pertebal bold. Oke, ya, kita lihat. Supaya tidak terkena bar di atas, kita turunkan sedikit. Nah, oke. Selanjutnya kita buat atau kita beri image lagi yang ada di tengah supaya tidak terlalu kosong teman-teman ya. Kita add layer lagi. Oke. Kalau ini berada di atas sendiri untuk layernya ya, kita biarkan di situ aja. Kemudian kita add image lagi. Nah, untuk yang ini nanti untuk teman-teman silakan buat sendiri untuk image-nya. Kalau mau dikasih image tengah ya. Di sini pilih whole parent duration. Nah, seperti itu. Sambil pencet shift ya supaya bentuknya tidak berubah, tetap membulat. Kita klik tengah. Nah, biasanya tidak terlalu pas tengah ini teman-teman. Nah, gitu ya. Karena tadi kita geser ke atas juga untuk ininya. Nah, masih terlalu besar, kita perkecil lagi sedikit. Ya. Tengahkan, kita ke tengah. Nah, yang penting pas di tengah. Dikira-kira nanti untuk mepaskannya. Nah, oke. Kita lihat. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, sekarang tinggal kita render ya untuk hasilnya nanti seperti apa. Kita klik export ya. Kemudian export project. Nah, untuk di sini kalau mau setting-setting disilang aja ininya. Kemudian untuk outputnya, nah ini outputnya saya biarkan aja ya. Untuk quality-nya ultra, kita render sekarang teman-teman ya. Tidak mau ditampilkan ketika render ininya, videonya itu previewnya di klik supaya mengurangi juga kinerja dari PC kita supaya lebih enteng. Klik start conversion, kemudian klik continue. Oke, nah ini proses render sedang berjalan di sini. Kayaknya ini agak sedikit lama karena ada 2 spektrum teman-teman ya, dan banyak objek di situ. Oke, nanti saya percepat aja untuk videonya supaya tidak terlalu lama. Untuk bagian render ini saya potong aja atau saya skip. Oke, untuk conversionnya atau rendernya sudah selesai nih. Conversion was complete. Klik OK. Tadi ini memakan waktu sekitar 15 menitan kayaknya teman-teman ini ya. Sekarang tinggal kita coba untuk hasilnya seperti apa ya. Nah, ini ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, nah, ini tulisannya juga terlihat. Kemudian barnya seperti ini. Ada yang di belakangnya juga spektrumnya spektrum linear atau garis juga terlihat seperti itu. Oke, nanti untuk fullnya atau juga hasilnya ini akan saya upload juga di YouTube. Nanti saya sertakan linknya di bawah ya. Untuk teman-teman juga yang ingin mendownload lagunya, ini sudah saya sertakan juga nanti linknya di bawah juga. Oke teman-teman, seperti itu saja untuk membuat video audio spektrum kali ini ya, yang bentuknya berbeda dari video sebelumnya. Silakan teman-teman untuk mencobanya dan semoga berhasil. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe sertakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Otodidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.